Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Roikatul Jannah. I will explain about material. First material, vector d r kuadrat. Second material, vector r dr. Vector dr. Third material, product dot. And the fourth material about produk silang. Untuk materi 1 dan 2 yaitu mengenai vektor di R2 dan vektor di R. Vektor. Istilah vektor digunakan oleh para ilmuwan untuk menunjukkan besaran seperti perpindahan atau kecepatan atau gaya yang memiliki besar dan arah. Sebuah vektor sering diwakili oleh panah atau segmen garis berarah. Sering diwakili oleh panah atau segmen garis berarah. Panjang panah menyatakan besaran vektor dan panah menunjukkan ke arah vektor. Pencetakan surat yang dicetak tebal dilambangkan dengan V, menempatkan panah di atas huruf. Misalkan sebuah partikel bergerak sepanjang segmen garis dari titik A untuk menunjuk B, vektor perpindahan yang sesuai V ditunjukkan pada gambar, memiliki titik awal yaitu ekor dan titik terminal B yang disebut dengan tip. Dan kita tunjukkan dengan menulis V sama dengan panjang vektor AB. Perhatikan bahwa vektor U sama dengan vektor CD memiliki panjang dan arah yang sama dengan V, bahkan melalui itu berada di posisi yang berbeda. Kita asumsikan bahwa U dan V adalah setara atau sama, sehingga kita tulis U sama dengan V. Misalkan sebuah partikel bergerak dari A ke B, jadi vektor perpindahannya adalah vektor AB. Efek gabungan dari perpindahan ini adalah bahwa partikel telah pindah dari A ke C. Vektor perpindahan yang dihasilkan vektor AC disebut jumlah vektor AB dan vektor BC. Sehingga kita tulis vektor AC sama dengan vektor AB ditambah dengan vektor BC. Nah, untuk menggabungkan vektor, definisi penambahan vektor. Jika U dan V adalah vektor diposisikan sehingga titik awal V berada di titik terminal U, maka jumlah U ditambah V adalah vektor dari titik awal U ke titik terminal V. Kita mulai dengan vektor yang sama, U dan V. Seperti pada gambar sebelumnya dan gambar lainnya, dari V dengan titik awal yang sama dengan U. Selanjutnya yaitu melengkapi jajaran genjang. Kita lihat bahwa U ditambah V sama dengan V ditambah U. Gambar ini, yang ini juga memberikan cara lain untuk membangun jumlah. Nah, jika kita menempatkan U dan V, jadi mereka mulai pada titik yang sama. Lalu, U ditambah V terletak di sepanjang diagonal jajar genjang dengan U dan V sebagai sisi. Ini disebut dengan hukum jajar genjang. Contohnya, gambarkan jumlah dari vektor-vektor tersebut, A dan B ditunjukkan pada gambar. Nah, solusinya atau penyelesaiannya, yang pertama kita pindahkan dulu B dan letakkan ekornya di ujung A. Nah, tapi berhati-hatilah untuk menggambar salinan B yang memiliki panjang dan arah yang sama. Langkah yang kedua, kemudian kita menggambarkan vektor A ditambah B dimulai dari titik awal A dan berakhir di titik terminal salinan B. Atau kita dapat menempatkan B, jadi itu mulai dan dibangun A ditambah B dengan hukum jajar genjang seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu mengalihkan vektor. Mengalihkan vektor adalah mungkin untuk mengalihkan vektor dengan bilangan real C. Dalam konteks ini atau dalam pembahasan ini, kita sebut bilangan real C skalar untuk membedakannya dari vektor.
Misalnya kita ingin 2V menjadi vektor yang sama dengan V ditambah V yang memiliki arah yang sama dengan V, tapi panjangnya 2 kali. Secara umum, kita mengalihkan vektor dengan skalar sebagai berikut. Definisi perkalian skalar. Jika C adalah skalar dan V adalah vektor, maka kelipatan skalar C, V adalah vektor yang panjang C kali panjang V dan arahnya yang sama dengan V. Jika nilai C besar dari 0 dan berlawanan dengan V jika C kecil dari 0. Jika C sama dengan 0 atau V sama dengan 0, kemudian CV sama dengan 0. Selanjutnya yaitu multiplikasi skalar. Kita lihat bahwa bilangan real bekerja seperti faktor skala. Itu sebabnya kita menyebutnya skalar. Perhatikan bahwa dua vektor bukan 0, adalah paralel. Jika keduanya merupakan kelipatan skalar satu sama lain, secara khusus vektor min V sama dengan min 1 dikali V. Memiliki panjang yang sama dengan V, tetapi menunjuk ke arah yang berlawanan. Kita sebut dengan negatif dari V. Dengan perbedaan U dikurang V, dari dua vektor yang kita maksud, U dikurang V sama dengan U ditambah dengan min V. Jika kita ingin membangun U dikurang V, dengan terlebih dahulu kita gambarkan negatif dari V. Jadi min V, dan kemudian menambahkannya ke U oleh hukum jejer genjang pada gambar. Dapat kita lihat pada gambar A di bawah ini. Atau karena V ditambah dalam kurung U dikurang V sama dengan U. Vektor U dikurang V, bila ditambahkan ke V, memberikan nilai U. Jika kita bisa membangun U dikurang V seperti pada gambar dengan menggunakan hukum segitiga, perhatikan bahwa jika U dan V keduanya dimulai dari titik awal yang sama, maka U dikurang V menggabungkan ujung V ke ujung U. Selanjutnya vektor perbedaan. Contohnya, jika A dan B adalah vektor yang ditunjukkan pada gambar A dikurang 2B. Solusinya, kita gambar dulu vektor min 2B. Kemudian kita tunjukkan ke arah yang berlawanan dengan B, dan 2 kali lebih lama. Selanjutnya kita tempatkan dengan ekornya di ujung A. Kemudian kita gunakan hukum segitiga untuk menggambarkan A, ditambah min 2B, seperti pada gambar yang kedua. Nah, untuk komponennya, untuk beberapa tujuan, yang terbaik adalah memperkenalkan sistem koordinat dan memperlakukan vektor secara aljabar. Jika kita tempatkan titik awal dari sebuah vektor A di titik asal sistem koordinat persegi panjang, maka titik terminal dari A memiliki koordinat yang berbentuk A1, A2, atau A1, A2, A3, tergantung pada apakah sistem koordinat kita adalah 2 dimensi atau 3 dimensi. Koordinat ini disebut komponen dari A, sehingga kita tulis menjadi A sama dengan dalam kurung A1, A2, atau A sama dengan A1, A2, A3. Selanjutnya kita gunakan notasi A1, A2 untuk pasangan terurut yang mengacu pada suatu vektor agar tidak tertukar dengan pasangan terurut. A1, A2 yang mengacu pada sebuah titik di pesawat. Misalnya, vektor yang ditunjukkan pada gambar semuanya setara dengan vektor OP, yaitu dengan panjang 3,2, yang titik terminalnya adalah P3,2. Dalam 3 dimensi, vektor A sama dengan vektor OP sama dengan A1, A2, A3 adalah vektor posisi titik P, A1, A2, A3
Mari kita pertimbangkan representasi lainnya. Vektor AB dari A, di mana titik awalnya adalah A, X1, Y1, Z1, dan titik terminalnya adalah B, X2, Y2, Z2. Maka kita harus memiliki X1 ditambah A1 sama dengan X2, Y1 ditambah A2 sama dengan Y2, dan Z1 ditambah A3 sama dengan Z2. Sehingga kita peroleh A1 sama dengan X2 dikurang X1, A2 sama dengan Y2 dikurang Y1, dan A3 sama dengan Z2 dikurang Z1. Nah, untuk vektor posisi, persamaan 1 yaitu mengingat poin A, X1, Y1, Z1, dan B, X2, Y2, Z2, vektor A dengan representasi vektor AB adalah A sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Contohnya, tentukan vektor atau temukan vektor yang diwakili oleh segmen garis berarah dengan titik awal A, 2, min 3, 4, dan titik terminal B, min 2, 1, 1. Jadi untuk penyelesaiannya, dengan persamaan 1 tadi, vektor yang sesuai dengan sesuai dengan vektor AB adalah A sama dengan min 2 dikurang 2, 1 dikurang min 3, 1 dikurang 4. Sehingga kita peroleh yaitu min 4, 4, min 3. Selanjutnya untuk panjang vektor. Besar atau panjang vektor V adalah panjang dari salah satu representasinya dan dilambangkan dengan simbol V, simbol panjang V atau panjang dengan 2 garisnya yaitu V. Dengan menggunakan rumus Jara untuk menghitungkan panjang segmen OP, kita peroleh rumusnya sebagai berikut. Panjang vektor 2 dimensi A sama dengan A1, A2 adalah panjang vektor A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Panjang vektor 3 dimensi A sama dengan A1, A2, A3 adalah panjang vektor A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, selanjutnya untuk vektor aljabar. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa A sama dengan A1, A2, dan B sama dengan B1, B2. Maka jumlahnya adalah A ditambah B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Nah, setidaknya untuk kasus ini di mana semua komponennya yaitu bernilai positif. Dengan kata lain, untuk menambahkan vektor aljabar, kita tambahkan komponen yang sesuai. Demikian pula untuk mengurangi vektor, kita mengurangi komponen yang sesuai. Dari segitiga sebangun pada gambar di bawah ini, kita lihat bahwa komponen dari CA adalah CA1 dan CA2. Jadi untuk mengalihkan vektor dengan skalar, kita mengalihkan setiap komponen dengan skalar itu. Jadi, jika A sama dengan A1, A2, dan B sama dengan B1, B2, kemudian A ditambah B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. A dikurang B sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2. Sedangkan untuk C dikali A sama dengan CA1 CA2. Demikian pula untuk vektor 3 dimensi. Dapat kita lihat pada slide ini. Oke, next. Untuk contoh dari vektor aljabar, yaitu jika A sama dengan 4,0,3 dan B sama dengan min 2, 1,5. Temukan panjang vektor A dan vektor A ditambah B, A dikurang B, 3B, dan 2A ditambah 5B. Nah, untuk yang pertama, untuk
mencari panjang vektor A, yaitu kita tinggal mengkuadratkan, nilai-nilai di vektor A dan mengakarkannya, yaitu 4 dikuadratkan, ditambah 0 dikuadratkan, ditambah 3 dikuadratkan, sehingga masukkan 25. Lalu kita akarkan menjadi 5. Jadi panjang vektor A bernilai 5. Nah, selanjutnya untuk mencari A ditambah B, yaitu kita tinggal menambahkan suku pertama dari A ditambah dengan suku pertama dari B. Kedua dari A ditambah dengan suku kedua dari vektor B, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh 4 ditambah min 2, 0 ditambah 1, 3 ditambah 5, sehingga kita peroleh 2, min 1,8. Untuk A dikurang B, dilakukan hal yang sama. Tapi bedanya yang tadi kita tambahkan, yang ini kita kurangkan. Sehingga kita peroleh nilainya 6, min 1, dan min 2. Dan untuk 3B, kita tinggal mengalihkan 3 ke nilai dari vektor B, yaitu 3 dikali min 2, 3 dikali 1, 3 dikali 5, sehingga kita peroleh min 6,3,15. Nah, sedangkan untuk 2A ditambah 5B, yaitu kita mengalihkan terlebih dahulu kita lakukan perkalian, yaitu 2 kita kalikan dengan vektor A, dan 5 kita kalikan dengan faktor B. Selanjutnya, kita tambahkan hasil dari 2 perkalian tersebut. Selanjutnya untuk sifat-sifat vektor. Sifat vektor, jika A, B, dan C adalah vektor di Vn dan C dan D adalah skalar, maka untuk sifat yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk sifat yang kedua, A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan A ditambah B dalam kurung kita tambahkan dengan C. Untuk sifat yang ketiga, A ditambah 0 sama dengan A. Untuk sifat yang keempat, A ditambah min A sama dengan 0. Sifat yang kelima, C dikali dalam kurung A ditambah B, sama dengan C dikali A ditambah C dikali B. Untuk yang keenam, dalam kurung C ditambah D dikali dengan A, sama dengan C dikali A ditambah D dikali A. Sifat yang ketujuh, C dikali D dalam kurung dikali dengan A, sama dengan C dikali dalam kurung D kali A. Untuk yang ke-8, 1A sama dengan A. Nah, untuk properti 1 dapat kita lihat dari gambar setara dengan hukum jajaran genjang, atau sebagai berikut untuk kasusnya N sama dengan 2. A ditambah B sama dengan A1, A2 ditambah B1, B2. Kita karena penjumlahan kita kelompokkan suku pertama dengan suku pertama, suku kedua dengan suku kedua. Jadi kita peroleh A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Sehingga kita peroleh B ditambah A. Dapat kita lihat mengapa properti 2 atau hukum asosiatif benar dengan melihat gambar dan menerapkan hukum segitiga beberapa kali. Vektor panjang PQ diperoleh baik dengan terlebih dahulu membangun A ditambah B, dan kemudian menambahkan C, atau dengan menambahkan A ke vektor B ditambah C. Selanjutnya untuk vektor div 3. Vektor di V3. Tiga vektor dalam V3 kita mainkan dengan peran khusus. Dengan kita biarkan I sama dengan 1,0,0, J sama dengan 0,1,0, dan K sama dengan 0,0,1. Vektor-vektor
ini I, J, dan K kita sebut vektor basis standar dengan memiliki panjang satu dan menunjukkan ke arah positif, yaitu X, Y, dan Z. Demikian pula dalam dua dimensi, kita definisikan I sama dengan 1,0 dan J sama dengan 0,1. Selanjutnya untuk vektor dasar, jika A sama dengan A1, A2, A3, maka kita dapat tulis A sama dengan A1, A2, A3 sama dengan A1, 0,0 ditambah 0, A2 ditambah di koma 0 ditambah 0,0, A3 sama dengan A1 dikali 1,0,0 ditambah A2 dikali 0,1,0 ditambah A3 dikali 0,0,1. Maka kita peroleh persamaan kedua yaitu A1I ditambah A2J ditambah A3K. Jadi setiap vektor di V3 dapat kita nyatakan dalam I, J, dan K. Contohnya 1,-2,6 sama dengan I dikurang 2J ditambah 6K. Demikian pula dalam dua dimensi dapat kita tulis yaitu A sama dengan A1, A2 sama dengan A1I ditambah A2J. Contohnya, jika A sama dengan 1 ditambah 2J dikurang 3K, dan B sama dengan 4I ditambah 7J, kita nyatakan vektor 2A ditambah 3B istilah dari I, J, dan K. Untuk penyelesaiannya, kita gunakan properti Q, 2, 5, 6, dan 7 dari vektor. Sehingga kita peroleh 2A ditambah 3B sama dengan 2 dalam kurung I ditambah 2J dikurang 3K ditambah 3 dalam kurung 4I ditambah 7J. Sehingga kita peroleh 2I ditambah 4J dikurang 6K ditambah 12I ditambah 21K sama dengan 14I ditambah 4J tambah 15K. Selanjutnya untuk vektor unit. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Misalnya I, J, dan K semua adalah vektor satuan. Secara umum, jika A tidak sama dengan 0, maka vektor satuan yang arahnya sama dengan A adalah U sama dengan 1 per panjang vektor A dikali A, sama dengan A per panjang vektor A. Kita buat menjadi persamaan keempat. Nah, untuk memverifikasi ini, kita biarkan C sama dengan 1 per panjang vektor A. Kemudian U sama dengan C. Dan C adalah skalar positif. Jadi, U memiliki arah yang sama dengan A. Juga dengan panjang vektor U sama dengan panjang vektor C dikali A. Sama dengan panjang vektor C dikali panjang vektor A. Sama dengan 1 per panjang vektor A dikali panjang vektor A sama dengan 1. Contohnya, tentukan vektor satuan dalam arah vektor 2i dikurang j dikurang 2k. Untuk penyelesaiannya, vektor yang diberikan memiliki panjang vektor 2i dikurang j dikurang 2k sama dengan akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi dengan persamaan 4 tadi kita peroleh vektor satuan dengan arah yang sama adalah 1/3 dikali 2i dikurang 2j dikurang 2k sama dengan 2/3i dikurang 1/3j dikurang 2/3k. Nah, untuk pengaplikasiannya, sebuah gaya diwakili oleh vektor karena memiliki besaran, diukur dalam pound atau newton, dan arah. Jika beberapa gaya bekerja pada sebuah benda, resultan gaya yang dialami benda tersebut adalah jumlah vektor dari gaya-gaya tersebut. Contohnya, sebuah berat 1000 lb tergantung dari 2 kabel, seperti yang kita tunjukkan pada gambar di bawah ini. Cari tegangan atau gaya T1 dan T2 di kedua kabel dan besar tegangannya. Untuk penyelesaiannya, pertama kita misalkan T1 dan T2 dalam hal komponen horizontal dan vertikal.
Dari gambar kita lihat bahwa T1 sama dengan min panjang T1 cos 50 derajat I ditambah panjang T1 sin 50 derajat J. Kita sebut dengan persamaan kelima. Selanjutnya untuk T2 sama dengan panjang T2 cos 32 derajat I ditambah panjang T2 sin 32 derajat J. Kita sebut dengan persamaan keenam. Resultan T1 ditambah T2, ketegangan mengimbangi beratnya W sama dengan min 100 J. Dan kita harus memiliki T1 ditambah T2 sama dengan min W, sama dengan 100 J. Dengan demikian, min panjang T1 cos 50 derajat ditambah panjang T2 cos 32 derajat I ditambah panjang T1 sin 50 derajat ditambah panjang T2 sin 32 derajat J sama dengan 100 J. Selanjutnya kita samakan komponen, sehingga kita peroleh min panjang T1 cos 50 derajat ditambah panjang T2 cos 32 derajat sama dengan 0. Panjang T1 sin 50 derajat ditambah panjang T2 sin 32 derajat sama dengan 100. Nah, selanjutnya kita pecahkan persamaan pertama untuk panjang T2 dan substitusikan ke yang kedua. Kita dapatkan panjang T1 sin 50 derajat ditambah panjang T1 cos 50 derajat per cos 30 derajat dikali sin 32 derajat sama dengan 100. Jadi panjang T1 dikali sin 50 derajat ditambah cos 50 derajat dikali sin 32 derajat per cos 32 derajat sama dengan 100. Jadi besar tegangannya adalah panjang T1 sama dengan 100 per sin 50 derajat ditambah tan 32 derajat dikali cos 50 derajat atau setara dengan 45,64 lb. Dan panjang T2 sama dengan panjang T1 cos 50 derajat per cos 32 derajat atau setara dengan 85,64 lb. Selanjutnya kita ganti nilai-nilai dalam persamaan 5 dan 6 sehingga kita peroleh vektor tegangannya yaitu T1 setara dengan min 55,05 I ditambah 65,60 J. T2 sama dengan 55,05 I ditambah 34,40 J. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai produk dot. Untuk definisi pertama, jika A sama dengan A1, A2, A3, dan B sama dengan B1, B2, B3, maka hasil kali titik dari A dan B adalah nomornya yaitu A dikali B. Maka kita peroleh A dikali B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Maka hasilnya bukan vektor. Ini merupakan bilangan real, yaitu skalar. Contoh untuk produk dot. Kita tentukan A dot B jika A sama dengan 6,-2,3 dan B sama dengan 2,5, -1. Nah, jadi untuk penyelesaiannya yaitu kita tinggal mengalihkan suku pertama dengan suku pertama, suku kedua dengan suku kedua, dan suku ketiga dengan suku ketiga. Sehingga kita peroleh 12 kurang 10 dikurang 3 sama dengan min 1. Untuk yang kedua, tentukan A dot B jika A sama dengan 3I ditambah 2J dikurang K, dan B sama dengan 4I ditambah 5K. Kita lakukan hal yang sama, yaitu I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Jadi 3I dikali dengan 4I, yaitu 12. 2 dikali dengan 0 karena suku kedua dari vektor B tidak ada, maka bernilai 0. Jadi 2 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya untuk suku yang K yaitu min K dikali K. Min K dikali 5K, yaitu min 5. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu sama dengan 7. Untuk properti produk dot, jika A sama dengan
A, B dan C adalah vektor di V3 dan C adalah skalar, maka untuk sifat yang pertama, yaitu A dikali A sama dengan panjang vektor A kuadrat. Yang kedua, A dot B sama dengan B dot A. Yang ketiga, A dot B ditambah C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Untuk yang keempat, C dikali A dot B sama dengan A dot C dikali CB. Yang kelima, 0 dot A sama dengan 0. Nah, untuk pembuktian dari sifat produk dot, yang pertama, A dot A sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat. Untuk sifat yang kedua, A dot B sama dengan A1, A2, 3 dot B1, B2, B3 sama dengan A1B ditambah A2B ditambah A3B sama dengan B1 A1 ditambah B2 A2 ditambah B3 A3 sama dengan B1, B2, B3 dot A1, A2, 3 sama dengan B dikali A, B dot A. Yang ketiga, A dot B ditambah C sama dengan A1, A2, A3 dot B1 ditambah C1, B2 ditambah C2, B3 ditambah C3 sama dengan A1 dikali B1 ditambah C1 ditambah A2 dikali B2 ditambah C2 ditambah A3 dikali B3 tambah C3 sama dengan A1 B1 ditambah A1 C1 ditambah A2 B2 ditambah A2 C2 ditambah A3 B3 ditambah A3 C3 sama dengan kita peroleh hasil akhirnya yaitu A dot B ditambah A dot C. Jadi terbukti. Untuk sifat yang keempat, CA dot B sama dengan K dikali A1, A2, A3 dot B1, B2, B3. Kita lakukan penyederhanaan sehingga kita peroleh A dot CB. Untuk sifat yang kelima, 0 dot A sama dengan 0 dikali dot A1, A2, A3 sama dengan 0 dikali A1 ditambah 0 kali A2 ditambah 0 kali A3 sama dengan 0. Selanjutnya untuk produk titik A dot B dapat kita berikan interpretasi geometris dalam hal sudut theta di antara A dan B yang didefinisikan sebagai sudut antara representasi A dan B yang dimulai dari asalnya, di mana nilai theta besar sama dengan 0 dan theta kecil sama pi. Dengan kata lain, theta adalah sudut antara ruas garis vektor OA dan OB dan vektor OB dalam gambar. Untuk teorema 3, jika theta adalah sudut antara vektor A dan B, kemudian A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Nah, untuk pembuktiannya kita menerapkan hukum kosinus pada segitiga OAB. Pada gambar, kita dapatkan panjang vektor AB kuadrat sama dengan panjang vektor OA kuadrat ditambah panjang OB kuadrat dikurang 2 panjang OA dikali panjang OB cos theta. Nah, untuk ini kita langsung menyelesaikannya nanti. Maka terbukti bahwa A dikali B sama dengan panjang AB dikali panjang B cos theta. Untuk contohnya, kita langsung saja pada contoh, tentukan A dot B jika panjang A sama dengan 7 dan panjang B sama dengan 4, sudut antara A dan B adalah 30 derajat. Nah, dengan menggunakan teorema 3, kita dapatkan A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B cos theta sama dengan 7 dikali 4 cos 30 sama dengan 28 kali setengah akar 3 sama dengan 14 akar 3. Selanjutnya untuk teorema 6-nya, jika theta adalah sudut antara vektor bukan 0 A dan B, kemudian cos theta sama dengan A dikali B per panjang A dikali panjang B.
Dua vektor bukan nol A dan B disebut tegak lurus atau ortogonal jika sudut di antara kedua adalah θ sama dengan pi/2. Maka teorema 3 kita dapatkan A dan B sama dengan panjang A dikali panjang B cos pi/2 sama dengan 0. Dan sebaliknya jika A dan B sama dengan 0, kemudian cos θ sama dengan 0, jadi θ sama dengan pi/2. Vektor 0 dianggap tegak lurus terhadap semua vektor. Oleh karena itu, kita memiliki metode berikut untuk menentukan apakah dua vektor ortogonal. Untuk contoh produk dot, yang pertama, tentukan sudut antara vektor A sama dengan 4,3, B sama dengan 2,1. Nah, pertama kita cari dulu panjang vektor A sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 5. Selanjutnya kita cari lagi panjang vektor B sama dengan akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 5. Selanjutnya kita cari cos theta. Rumusnya tadi yaitu cos theta sama dengan A dan B per panjang A dikali panjang B, sama dengan 4,3 dikali 2,-1 per 5 dikali akar 5, sama dengan 8 dikurang 3 per 5 akar 5, sama dengan 1 per akar 5. Jadi sudut antara A dan B adalah θ sama dengan cos min 1 dikali 1 per akar 5, atau θ setara dengan 63 derajat. Selanjutnya untuk teorema 7, dua vektor A dan B ortogonal jika dan hanya jika A dan B sama dengan 0. Nah, untuk contohnya, kita tentukan apakah vektor-vektor tersebut ortogonal, paralel, atau tidak keduanya. Dengan A sama dengan 9,3, B sama dengan min 2,6. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk pertama kita periksa apakah mereka termasuk ortogonal. Dengan cara kita periksa titik 0, produk titiknya 0. Yaitu A dot B sama dengan 9,3 dot min 2,6 sama dengan 9 kali min 2 ditambah 3 kali 6 sama dengan min 18 ditambah 18 sama dengan 0. Karena hasil titik adalah 0, kita ketahui bahwa vektor ini adalah ortogonal atau tegak lurus. Selanjutnya sudut arah dan kosinus arah. Sudut arah dari vektor bukan 0 adalah sudut-sudutnya alfa, beta, gamma dalam interval 0, pi. A dibuat dengan positif X dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z masing-masing. Kosinus dari sudut-sudut arah ini cos alfa, cos beta, dan cos gamma. Disebut arah kosinus dari vektor A menggunakan akibat wajar 6 dengan B diganti oleh I. Jadi kita peroleh untuk persamaan ke-8-nya yaitu cos alfa sama dengan A1 per panjang A. Demikian pula kita peroleh untuk persamaan ke-9 yaitu cos beta sama dengan A2 per panjang A. Dan cos gamma sama dengan A3 per panjang A. Selanjutnya untuk contohnya, kita tentukan arah sudut vektor A sama dengan 1,2,3. Untuk penyelesaiannya, panjang A sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 14. Nah, untuk persamaan 8 dan 9, kita peroleh cos alfanya sama dengan 1 per akar 14, cos beta sama dengan 2 per akar 14, dan cos gamma sama dengan 3 per akar 14. Sehingga alfa sama dengan cos min 1 dikali 1 per akar 14 atau setara dengan 74 derajat. Dan beta sama dengan cos min 1 dikali 2 per akar 14 atau setara dengan 58 derajat. Dan untuk gamanya cos min 1 dikali 3 per akar 14 atau setara dengan 37 derajat. Selanjutnya proyeksi. Angka tersebut kita tunjukkan representasi panjang PQ dan panjang PR. Angka tersebut menunjukkan representasi vektor PQ dan vektor PR dari dua vektor A dan B dengan titik awal yang sama, P. Jika S adalah kaki tegak lurus dari R ke baris yang mengandung vektor PQ, maka vektor dengan representasi vektor PS disebut proyeksi vektor dari
B ke A dan dilambangkan dengan proc AB. Proyeksi skalar dari B ke A juga disebut komponen B sepanjang A, didefinisikan sebagai besaran bertanda dari proyeksi vektor, yang merupakan bilangan panjang B cos theta, di mana theta adalah sudut antara A dan B. Proyeksi skalar dari B ke A, maka yaitu kita peroleh kom AB sama dengan A dot B per panjang A. Sedangkan proyeksi vektor dari B ke A, proc A, B sama dengan A dot B per panjang A kuadrat dikali A. Selanjutnya untuk sudut arah dan kosinus arah. Contohnya, tentukan proyeksi skalar dan vektor dari B ke A dengan A sama dengan 4,7, min 4 dan B sama dengan 3, min 1,1. Penyelesaiannya untuk pertama kita cari dulu panjang vektor A sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan 9. Lalu kita proyeksikan skala dari B ke A adalah kom AB sama dengan A dot B per panjang A. Sama dengan 4 kali 3 ditambah 7 kali min 1 ditambah min 4 kali 1 per 9 sama dengan 1 per 9. Selanjutnya kita proyeksi vektor adalah proyeksi skalar kali vektor satuan dalam arah A. Maka proc AB sama dengan A dot B dikali A per panjang A kuadrat sama dengan 1 per 9 dikali A per panjang A sama dengan 1 per 81 dikali 4,7, min 4 sama dengan 4 per 81, 7 per 81, min 4 per 81. Selanjutnya kita hitung pekerjaannya. Dalam bagian 6.4 kita definisikan pekerjaan yang dilakukan oleh gaya konstan F dalam memindahkan suatu benda melalui jarak D sebagai W sama dengan FD. Tetapi ini hanya berlaku jika gaya diarahkan sepanjang garis bergerak sepanjang garis gerak benda. Misalkan bahwa gaya konstan adalah vektor F sama dengan vektor PR. Kita tunjukkan ke arah lain. Jika gaya tersebut menggerakkan benda dari P ke Q, maka vektor perpindahannya adalah D sama dengan vektor PQ. Usaha yang kita lakukan oleh gaya ini kita definisikan sebagai produk dari komponen gaya sepanjang D dan jarak yang dipindahkan W sama dengan panjang F cos theta dikali panjang D. Untuk membentuk teorema 3, kita memiliki rumus yaitu W sama dengan panjang F dikali panjang D cos theta sama dengan F dot D. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya tetap F adalah produk titik F dot D di mana D adalah vektor perpindahan. Untuk contohnya, carilah usaha yang dilakukan oleh suatu gaya F sama dengan 8I dikurang 6J tambah 9K, yang menggerakkan suatu benda dari titik 0,10,8 ke titik 6,12,20 sepanjang garis lurus. Jarak diukur dalam meter dan gaya dalam Newton. Untuk penyelesaiannya, jika gayanya konstan, maka usaha yang dilakukan diberikan oleh rumus W sama dengan F dot D. Kita misalkan dengan persamaan 1, di mana D adalah perpindahan titik gaya yang bekerja. Ketika benda bergerak dari 0,10,8 to the point 6,12,20. Perpindahan diberikan oleh D sama dengan 6 dikurang 0, 12 dikurang 10, 20 dikurang 8 sama dengan 6,2,12. Selanjutnya kita substitusikan vektor gaya yang diberikan dan D persamaan 1 untuk mendapatkan W sama dengan 8,6,9 dikali 6,2,12. Sama dengan 8 kali 6 ditambah min 6 kali 2 ditambah 9 kali 12 sama dengan 144 Nm. Untuk selanjutnya materi yang keempat yaitu mengenai menyeberang produk atau produk silang. Definisi keempat, jika A sama dengan A1, A2, A3 dan B sama dengan B1, B2 dan B3, maka lintas produk dari A dan B adalah vektor A dikali B sama dengan A2B3 dikurang A3B2, A3 B1 dikurang A1B3, A1B2 dikurang A2B1.
Agar definisi 4 lebih mudah kita ingat, kita gunakan notasi determinan. Jika sekarang kita tulis ulang definisi 4 menggunakan determinan orde kedua dan vektor basis standar I, J, dan K, kita lihat bahwa perkalian silang dari vektor-vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K adalah A dikali B sama dengan vektor A2, A3, B2, B3, I dikurang A1, A2, A1, A3, B1, B3J ditambah A1, A2, B1, B2K. Nah, jadi kita tulis A dikali B sama dengan 1 sama dengan IJK. Untuk baris pertama tulis dengan IJK, baris kedua A1, A2, A3, baris ketiga B1, B2, B3. Selanjutnya kita bangun produk silang A dikali B sehingga keduanya tegak lurus A dan B. Ini adalah salah satu sifat terpenting dari perkalian silang. Jadi kita tekankan dan verifikasi dalam teorema berikut dan diberikan bukti formal. Hanya untuk dalil ke-8, untuk produk silang, vektor A dikali B adalah ortogonal untuk keduanya A dan B. Pembuktiannya, untuk menunjukkan bahwa A kali B ortogonal terhadap A, kita hitung produk titik mereka dengan cara berikut. A dikali B dot A sama dengan determinan A2, A3, B2, B3 dikali A1 dikurang A1, A3, B1, B3 dikali A2 ditambah determinan A1, A2, B1, B2 dikali A3. Sehingga nanti kita peroleh hasilnya itu di akhir yaitu 0. Perhitungan serupa kita tunjukkan bahwa A dikali B dot B sama dengan 0. Karena itu, A dikali B adalah ortogonal untuk keduanya A dan B. Jadi terbukti. Contohnya, kita tentukan produk silang A dikali B dan verifikasi bahwa itu ortogonal atau keduanya A dan B. Dengan A sama dengan 2,3,0 dan B sama dengan 1,0,5. Untuk penyelesaiannya kita cari nilai C, yaitu C sama dengan A dikali B, sama dengan determinan IJK 230,105. Sehingga kita peroleh nanti hasil akhir dari determinannya yaitu 15I dikurang 10J dikurang 3K. Selanjutnya kita tentukan produk titik dari vektor C dengan vektor A dan B untuk mengetahui apakah ortogonal keduanya atau bukan. Selanjutnya kita peroleh selanjutnya kita cari C dikali B-nya yaitu 15, min 10, min 3 dikali 2 dikali 3 kali 0. Sehingga kita peroleh 30 kurang 30 tambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari C dikali B-nya yaitu 15, min 10, min 3 dikali 1,0,5. Sehingga kita peroleh 15 kurang 0 kurang 15 sama dengan 0. Jadi dari C dikali B dan C dikali A itu kita ketahui bahwa vektor C ortogonal terhadap kedua vektor A dan B. Selanjutnya untuk teorema 9, jika θ adalah sudut antara A dan B, maka θ besar sama dengan 0 dan θ kecil sama pi. Kemudian panjang A dikali B sama dengan panjang A dikali panjang B sin θ. Pembuktiannya dari definisi perkalian silang dan panjang vektor kita punya panjang A dikali B kuadrat sama dengan A2B3 dikurang A3B2 dikuadratkan. Ditambah A3B1 dikurang A1B3 dikuadratkan. Ditambah A1B2 dikurang A2B1 dikuadratkan. Sehingga nanti kita peroleh hasil akhirnya yaitu panjang A kuadrat dikali panjang B kuadrat sin kuadrat θ. Kita ambil ke akar kuadrat dan mengamati akar sin kuadrat θ sama dengan sin θ. Karena sin θ besar sama dengan 0 dan di mana θ besar sama dengan 0 dan θ kecil sama pi. Sehingga kita punya bahwa A dikali B sama dengan panjang A dikali panjang B sin θ. Jadi terbukti. Untuk akibat wajar 10 atau teorema 10 ini, dua faktor bukan 0, A dan B paralel jika dan hanya jika A kali B sama dengan 0.
Untuk pembuktiannya, dua vektor bukan nol A dan B paralel jika dan hanya jika θ sama dengan 0 atau pi. Dalam kedua kasus sin θ sama dengan 0. Jadi A dikali B sama dengan 0 dan maka dari itu A dikali B sama dengan 0. Interpretasi geometri dari teorema 9 dapat dilihat dengan melihat gambar. Jika A dan B diwakili oleh segmen garis berarah dengan titik awal yang sama, kemudian mereka menentukan jajar genjang dengan alas panjang A dan ketinggian panjang B sin θ dan luas yaitu A sama dengan panjang A dikali panjang B sin θ sama dengan panjang A dikali B. Jadi kita memiliki cara berikut untuk menafsirkan besarnya produk silang. Contohnya, tentukan vektor yang tegak lurus terhadap bidang yang melalui titik-titik P, A, 4, 6, dan Q, min 2, 5, min 1, dan R, 1, min 1, 1. Untuk penyelesaiannya, panjang vektor PQ dikali panjang vektor PR tegak lurus. Untuk penyelesaiannya, vektor PQ dikali vektor PR tegak lurus keduanya vektor PQ dan vektor PR, dan oleh karena itu tegak lurus terhadap bidang yang melampaui P, Q, dan R. Sehingga kita ketahui vektor PQ sama dengan min 2 dikurang 1i ditambah 5 dikurang 4j ditambah min 1 dikurang 6k sama dengan min 3i ditambah 7 dikurang 7k. Dan untuk vektor PR sama dengan 1 dikurang 1i ditambah min 1 dikurang 4j tambah 1 dikurang 6k sama dengan min 5j dikurang 5k. Selanjutnya kita hitung produk silang dari vektor-vektor, yaitu tinggal kita kalikan vektor PQ dikali vektor PR dengan menggunakan determinannya, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu min 40, min 15, 15 tegak lurus terhadap bidang yang diberikan. Ini merupakan sifat-sifat properti produk dot jika A dan B, C adalah vektor D dan C skalar. Dapat kita lihat pada slide ini. Ini merupakan sifat-sifatnya. Untuk ini merupakan pembuktiannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu produk 3. Produk A dot B dikali C yang terjadi pada sifat 5 disebut hasil kali rangkap 3 skalar dari vektor A, B, dan C. Perhatikan dari persamaan 12 bahwa kita dapat menulis hasil kali rangkap 3 skalar sebagai determinan A dot B kali C sama dengan determinan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Signifikasi geometris dari produk rangkap 3 skalar dapat kita lihat dengan mempertimbangkan paralel epiped yang ditentukan oleh vektor A, B, dan C. Kita lihat pada gambar, luas jajar genjang alas adalah A sama dengan panjang A kali B. Jika θ adalah sudut antara A dan B dikali C, maka tinggi H dari paralel epided adalah H sama dengan panjang A dikali panjang cos θ. Oleh karena itu, volume paralel epid adalah V sama dengan A dikali H, sama dengan panjang B dikali C dikali panjang A dikali panjang cos θ, sama dengan panjang A dot B kali C. Dengan demikian kita terbukti rumusnya. Selanjutnya untuk dalil yang ke-14, volume paralel pidet ditentukan oleh vektor A, B, dan C adalah besaran hasil kali rangkap 3 skalarnya. V sama dengan panjang A dikali B dikali C. Contohnya, gunakan perkalian 3 skalar untuk memverifikasi bahwa vektor U sama dengan I ditambah 5J dikurang 2K. V sama dengan 3I dikurang J, dan W sama dengan 5I ditambah 9J dikurang 4K adalah koplanar. Solusinya kita hitung produk silangnya untuk langkah pertama, yaitu U dot V dikali W sama dengan determinan 1, 5, min 2, 3, min 1, 0, 5, 9, min 4. Sehingga nanti kita peroleh hasil determinannya yaitu 0. Oleh karena itu, dengan rumus 14 tadi,
Volume paralelepipeda ditentukan oleh A, B, dan C adalah 0. Berarti bahwa A dan B, C adalah coplanar. Selanjutnya untuk torsi. Ide produksi silang sering muncul dalam fisika. Secara khusus, kita pertimbangkan kekuatan F bekerja pada benda tegar pada titik yang diberikan oleh vektor posisi R. Misalnya, jika kita mengencangkan baut dengan menerapkan gaya pada kunci pas seperti pada gambar, kita hasilkan efek belok. Torsi tau didefinisikan sebagai produk silang dari posisi dan vektor gaya. Tau sama dengan R dikali F, dan mengukur kecenderungan tubuh untuk berputar di sekitar titik asal. Arah vektor torsi menunjukkan sumbu rotasi. Menurut teori Maxwell, besarnya torsi adalah panjang tau sama dengan panjang R kali F sama dengan panjang R kali panjang F sin theta, di mana theta adalah sudut antara posisi dan vektor gaya. Perhatikan bahwa satu-satunya komponen dari F yang dapat kita sebabkan rotasi adalah yang tegak lurus R, itu adalah panjang F sin theta. Besarnya torsi sama dengan luas sejaran genjang yang ditentukan oleh R dan F. Untuk contohnya, sebuah baut dikencangkan dengan menerapkan gaya 40 Newton ke kunci pas 0,25 meter, seperti yang kita tunjukkan pada gambar. Tentukan besarnya torsi di sekitar pusat baut. Penyelesaiannya besarnya vektor torsi adalah panjang tau sama dengan panjang R kali F sama dengan panjang R kali F sin theta, sama dengan 0,25 kali 40 sin 75 derajat, sama dengan 10 sin 75 derajat atau setara dengan 9,66 nm. Newton meter. Jika baut berulur ke kanan, maka vektor torsi itu sendiri adalah tau sama dengan panjang tau dikali n, atau setara dengan 9,66 Newton. Nah, kapan n adalah vektor satuan yang diarahkan ke bawah ke dalam halaman dengan aturan tangan kanan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.